Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Kita bersuka cita bahwa saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Karena itu, siapkan diri, duduk yang baik, dengan hati yang sungguh kita menyembah Tuhan. Mari kita semua berdiri, kita memuliakan nama Tuhan, hatiku penuh nyanyian. Kita mendasari ibadah kita di dalam nama Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus. Dia senang kita ada di sini beribadah kepadanya. Salam juga. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya manis dan indah. Dengan hati yang riang dan gembira, mari kita memuji Dia. Kasih Yesus manis dan indah. Silakan duduk kembali. Adik-adik yang ada di rumah, kita akan membaca Mazmur secara berbalasan. Terpilih dari Mazmur 14 ayatnya yang ke-7. Sudah dapat semuanya? Mazmur 14 ayatnya yang ke-7. Firman Tuhan, ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Tuhan memulihkan keadaan umat-Nya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan bersukacita. Amin. Sungguh Tuhan sangat menyayangi kita, seperti dalam cerita Alkitab dan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mensyukuri semuanya itu, kita memuliakan Tuhan. Yesus sayang padaku.
Ya, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita tenang, kita satu dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang memiliki hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menuntun memelihara kami anak-anak sekolah minggu dari malam tadi ya Bapa, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun dengan selamat, dengan sehat, dengan tidak kekurangan sesuatu apapun. Bapa di surga, walaupun lewat rumah kami masing-masing, saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab-Mu Tuhan. Tuhan, berkati kami, berkati telinga kami, berkati akal pikiran kami Bapa, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu ini dengan baik dan benar, dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi ibu guru kami yang akan memberitakan firman-Mu. Berikan kemampuan, berikan hikmat yang misalnya hanya daripada-Mu Bapa, agar firman yang dia sampaikan nanti boleh seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa di surga. Bapa, berkati kami, karena kami telah siap mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, 3 bulan sudah bangsa Israel meninggalkan Mesir. Mereka berjalan dengan cukup jauh. Mereka sekarang sudah tiba di padang gurun Gunung Sinai. Sekarang mereka telah tiba di padang gurun Gunung Sinai. Mereka di sini tinggal beberapa hari, mau beristirahat karena mereka telah lelah. Mereka membuat kemah. Tempat mereka menginap. Di saat mereka beristirahat, Musa, pemimpin orang Israel, naik ke Gunung Sinai mau berdoa kepada Tuhan supaya diberikan petunjuk lagi agar mereka dapat tiba dengan selamat di negeri yang telah dijanjikan Tuhan kepada bangsa Israel. Setelah Musa berdoa kepada Tuhan, Tuhan berseru kepada Musa bahwa jika bangsa Israel masih suka mendengarkan perintahku, aku akan memberkati mereka sampai pada negeri yang dijanjikan kepada mereka. Terus Musa berkata kepada mereka, "Ya Tuhan, bangsa Israel mengaku bahwa dia hanya menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau telah menuntun mereka di dalam sepanjang kehidupan mereka." Terus Tuhan berkata kepada Musa, "Baiklah kalau begitu Musa, aku akan memberikan 10 perintah kepada bangsa Israel. Kalau bangsa Israel menuruti 10 perintahku ini, aku akan tetap memberkati mereka masuk ke negeri yang aku janjikan kepada mereka." Di Gunung Sinai, Musa menerima 10 perintah yang harus dilakukan oleh bangsa Israel agar bangsa Israel dapat selamat tiba di negeri yang telah dijanjikan kepada Tuhan. Nah, perintah yang pertama berbunyi, hanya ada satu Tuhan. Hanya ada satu Tuhan. Perintah yang kedua, hanya Tuhan yang boleh disembah. Hanya Tuhan yang boleh kita sembah. Nah, perintah yang ketiga, jangan sembarang menyebut nama Tuhan Allahmu. Jangan sembarang menyebut nama Tuhan Allahmu. Perintah yang keempat, hormatilah hari Sabat dengan beribadah kepada Tuhan. Nah, perintah yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Itu adalah perintah yang kelima. Perintah yang keenam, jangan membunuh sesamamu manusia. Perintah yang ketujuh, tidak boleh berzina. Dan perintah yang kedelapan, Tuhan tidak suka dengan sifat mencuri. Jadi perintah ke-8 melarang kita untuk mencuri. Nah, perintah yang ke-9,
Jangan suka bohong. Jangan suka berbohong. Nah, perintah yang ke-10, jangan mengingini atau mengambil barang sesamamu. Jangan mengingini atau mengambil barang sesamamu manusia. Ya, anak-anak yang ada di rumah, inilah 10 perintah yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel, juga kepada kita, supaya Tuhan tetap menyertai kita dalam setiap langkah kita. Allah adalah Allah yang maha besar, Allah yang ajaib, yang selalu menyertai bangsa Israel, bahkan menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Masih ingatkah kita bahwa Tuhan yang menyertai bangsa Israel menyeberangi laut yang luas? Di saat lapar, bangsa Israel diberi makan dan minum oleh Tuhan. Bahkan cerita kita kemarin, Tuhan menuntun bangsa Israel untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Siapa musuhnya kemarin? Yaitu bangsa Amalek. Israel dapat menang bukan karena Musa, tetapi hanya karena Tuhan yang memberi kekuatan kepada Musa dan bangsa Israel. Nah, anak-anakku yang di rumah, taati tadi ya 10 perintah Tuhan, agar kita selalu diberkati Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, adik-adik, cerita kita tadi terdapat dalam Alkitab. Adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Ya, cerita kita terdapat dalam Keluaran 20. Terdapat dalam Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Ibu guru ulang. Keluaran 20 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Kita baca sama-sama ya. Kita mulai. Ke-10 firman. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang kepada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, saatnya kita membawa persembahan sebagai tanda syukur kita pada Tuhan. Kita iringi dengan menyanyikan Aku Suka Membagi. Puji tiap orang di dunia.
doa syafaat kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kasih karunia-Mu kepada kami pada hari ini. Kami boleh beribadah kepada-Mu Tuhan, sekalipun dari rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan bahwa di rumah kami, ketika kami beribadah, ketika kami bermain, Tuhan selalu hadir. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami baca, sudah kami dengarkan melalui cerita pada pagi hari ini. Ajarlah kami ya Tuhan untuk senantiasa taat kepada firman-Mu, terlebih 10 perintah Allah kami lakukan dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kakak-kakak sekolah minggu yang telah mengajar kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk segala kegiatan kami, kesibukan kami di rumah, ketika bermain, ketika belajar. Tuhan mengasihi dan melindungi kami, dan Tuhan juga memberkati orang tua kami masing-masing di dalam pekerjaannya dan seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa hari ini juga kami boleh dilibatkan Tuhan dalam pelayanan, sehingga kami boleh memberikan persembahan. Berkati persembahan kami Tuhan, sekalipun ini dari orang tua kami masing-masing, kami percaya bahwa akan menjadi berkat di dalam pelayanan. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu. Ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah kami, Tuhan memberkati di dalam memerintah kami dengan baik. Tuhan juga mengasihi mereka, agar dalam kehidupan mereka nama-Mu dipuji, dimuliakan. Kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau mengasihi kami, melindungi kami dari sakit penyakit, terlebih COVID-19, biarlah ya Tuhan, semuanya itu boleh berlalu dari kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, kami dalam kehidupan kami banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Engkau mengampuni kami dan mengasihi kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk ibadah hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa syukur dan syafaat kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup dan yang sudah mengajar kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, ayat hafalan kita hari ini dapat dalam kitab Matius pasal 22 ayatnya yang ke-37. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu." Amin. Kita mendengarkan petunjuk hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama." Matius 22 ayat 37 sampai 38. Adik-adik yang ada di rumah, pastinya kita selalu merasakan kasih sayang dari mama, papa, bahkan orang-orang yang dekat dengan kita. Begitupun Tuhan Allah, Ia setia menyayangi kita, baik dalam keadaan yang sedih
Ayo adik-adik, kita bangkit berdiri, kita nyanyikan Aku Disayang Tuhan. Sekalian, terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya, amin. Sekianlah ibadah kita pada hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.